Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrian Sali, STEP MKes. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Batara Guru Sorowaka pada program studi ilmu keperawatan. Untuk bidang ilmu yang saya tekuni saat ini adalah kesehatan reproduksi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas 1, di mana keperawatan maternitas merupakan area yang berkaitan dengan kondisi antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir, dan juga kesehatan reproduksi itu sendiri. Mata kuliah ini didapatkan pada semester ganjil dengan jumlah 4 SKS. Nah, berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah keperawatan maternitas 1. Mata kuliah ini membahas tentang upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, masa nifas, dan bayi baru lahir dalam kondisi beresiko dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, dengan menekan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etik di tatanan klinik maupun di komunitas. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas 1, yang pertama mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur. Yang kedua, mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur. Yang keempat, mampu melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada wanita usia subur. Dan yang kelima, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur. Nah, berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Yang kedua, kehamilan yang berkaitan dengan proses konsepsi, perubahan selama kehamilan, dan juga perkembangan janin. Yang ketiga, pemeriksaan fisik pada kehamilan. Yang keempat, asuhan keperawatan pada ibu hamil dan aplikasi dengan menekan kering menurut perkembangan teori. Yang kelima, yaitu persalinan. Yang keenam, masa nifas atau postpartum. Yang ketujuh, aspek legal etik pada keperawatan maternitas. Yang kedelapan, asuhan keperawatan sistem reproduksi. Yang kesembilan, home visit tentang breast care dan persiapan minarki. Yang ke-10, pengkajian dan promosi kesehatan wanita. Yang ke-11, manajemen kasus pada sistem reproduksi. Dan yang ke-12, perawatan bayi baru lahir. Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini, di Stikes Batara Guru Sorowaka, khususnya di Prodi Keperawatan, kami melakukan perkuliahan bisa dilakukan secara luring atau tatap muka di dalam kelas, ataupun secara daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Meet, ataupun WhatsApp Group. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan di sini, saya ada 3 metode. Yang pertama, metode ceramah atau penyampaian materi, di mana metode ceramah ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya mampu memahami konsep dari materi yang saya bawakan. Yang kedua, demonstrasi atau simulasi. Metode ini saya lakukan agar mahasiswa bisa mendemonstrasikan terkait materi-materi yang sudah dibawakan. Dan yang ketiga, metode diskusi kelompok, di mana dengan metode ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat terkait materi dan juga memperoleh materi secara luas. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi dan juga buku ajar yang sesuai dengan FPS, dan juga memberikan modul ajar dalam menuntun mahasiswa dalam pembelajaran. Untuk sistem penilaian, di sini saya ada kriteria penilaian. Saya menggunakan 4 indikator. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, ujian tengah semester. Dan yang terakhir, ujian akhir semester. Nah, kemudian hasil penilaian tersebut saya akan infokan secara transparan tentunya, dapat melalui WhatsApp Group dan juga melalui mading di Prodi. Sehingga mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang baik, kita akan berikan kesempatan untuk remedial atau perbaikan sesuai jadwal kalender akademik yang ditentukan oleh Stikes Batara Guru Sorowaka. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran yang sudah saya lakukan.
Mari kita saksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, semua sehat ya? Nah, baik, sekarang kita masuk pada pertemuan kedua ya, di mata kuliah Keperawatan Maternitas 1. Di mana di pertemuan pertama kita sudah belajar ya, terkait anatomi dan fisiologi reproduksi pria dan juga wanita ya. Jadi sebelum lanjut pada materi hari ini, Bapak ingin review sedikit terkait materi di pertemuan pertama kemarin ya. Ada yang masih ingat tidak? Dan bisa menyebutkan apa saja organ reproduksi internal wanita dan juga pria atau laki-laki. Yang bisa menjawab silakan. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oh, baik, Tanti Wulandari bagaimana? Silakan. Organ reproduksi bagian internal pada wanita, yang pertama vagina, yang kedua rahim, yang ketiga ovarium, yang keempat tuba falopi. Adapun organ reproduksi bagian internal pada pria, yang pertama vas deferens, yang kedua vesicula seminalis, yang ketiga saluran ejakulasi, yang keempat saluran kemih, yang kelima kelenjar prosta, yang keenam kelenjar bulboretral. Baik, terima kasih ya. Jadi Bapak harapkan ya adik-adik mahasiswa terus membaca materi-materi yang sudah dilalui ya. Karena materi-materi di mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 itu saling berkaitan ya. Baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu proses konsepsi dan perubahan selama kehamilannya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu ya menjelaskan proses konsepsi dan produk kehamilan, dan yang kedua diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan perubahan fisik dan psikologi selama kehamilan ya. Baik. Ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan konsepsi? Mungkin ada yang pernah baca terkait konsepsi, yang bisa jawab silakan raise hand. Apa itu konsepsi? Nurul, ayo. Konsepsi adalah kehamilan, menurut saya, Pak. Baik, terima kasih ya. Jawaban yang cukup bagus ya. Jadi untuk konsepsi itu merupakan pertemuan ya. Merupakan pertemuan atau bersatunya antara sel telur atau ovumnya dan juga sel sperma, di mana ketika kedua sel ini bertemu maka terjadilah proses pembuahan, dan proses ini merupakan awal ya, merupakan awal terjadinya suatu kehamilan ya. Nah, kapan ovum yang sudah matur ini dikeluarkan? Nah, jadi setiap bulan, setiap wanita itu akan melepaskan 1 atau 2 sel telur dari ovariumnya, di mana sel ovum atau sel telur ini pada masa ovulasi dia akan keluar dari ovarium. Ya, kenapa? Karena adanya kadar estrogen yang tinggi, ya, sehingga ini bisa meningkatkan pergerakan dari tuba uterin, ya. Sehingga gerakan dari siliat tuba ini akan menangkap ovum yang keluar dari ovarium tadi dan menggerakkan atau menjalankan ovum di sepanjang saluran dari tuba falopi menuju rongga rahim. Ya, jadi saat sel ovum ini sudah berada di rongga rahim, jadi ketika terjadi hubungan seksual ya, jadi antara pria dan wanita, nah pada proses ejakulasi di mana sperma dikeluarkannya, sel sperma akan berenang ya, akan berenang mencari keberadaan dari ovum tersebut ya. Bisa dipaham ya? Nah, pada ovum yang sudah matur dan sudah keluar dari ovarium ini dilindungi oleh 2 lapisan jaringan ya. Di sini yang pertama adalah zona pellucida ya. Yang pertama itu adalah zona pellucida, di mana zona pellucida ini merupakan lapisan pertama ya. Lapisan pertama berupa membran tebal yang tidak berbentuk ya. Jadi yang kedua itu adalah corona radiata. Ini lapisan yang kedua adalah corona radiata, di mana
corona radiata ini merupakan lingkaran luar ya. Ini merupakan lingkaran luar yang terdiri dari sel-sel oval yang dipersatukan oleh asam hyaluronat ya. Nah, sel telur atau ovum ini dianggap subur ini selama 24 jam setelah ovulasi terjadi ya. Jadi ini akan dianggap subur selama 24 jam setelah ovulasi terjadi ya. Nah, ini akan dikeluarkan ya. Nah, ovulasi akan terjadi setelah 2 minggu. Jadi ovulasi ini akan terjadi setelah 2 minggu setelah hari pertama, hari terakhir ya. Nah, pada pertemuan kemarin itu kita sudah belajar ya terkait hari pertama, hari terakhir atau HPHT. Jadi ada yang masih ingat tidak kenapa mengetahui HPHT itu sangat penting? Ada yang masih ingat materi kemarin? Saya, Pak. Ya, Amira, bagaimana? Kenapa penting mengetahui HPHT? Penting karena memberikan informasi untuk mengetahui masa subur. Ya, baik. Terima kasih ya, jawaban yang cukup bagus. Nah, kita lanjut ya. Nah, apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma, maka ovum itu akan berdegenerasi ya. Dia akan berdegenerasi untuk melalui fase selanjutnya, yaitu fase menstruasi ya. Jadi kalau tidak terjadi pembuahan, maka terjadilah fase berikutnya, yaitu fase menstruasi ya. Nah, kemudian di slide berikutnya bagaimana perjalanan ovum di tuba fallopi ya. Nah, pada saat seorang wanita mengalami ovulasi, jadi sel telur atau ovum akan berjalan melalui tuba fallopi ya. Karena di sanalah sel ovum ini akan menunggu, ya akan menunggu sel sperma yang datang untuk pembuahannya. Karena kenapa di tuba fallopi inilah tempat paling baik ya. Di tuba fallopi inilah tempat paling baik atau ideal untuk terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita mau belajar terkait struktur dari sperma itu sendiri ya. Nah, bisa dilihat ya, sel sperma ini bentuknya seperti ini ya. Bisa dilihat gambarnya mirip kecebong ya. Dengan kepala yang kecil, kemudian mempunyai ekor yang panjang ya. Nah, adapun struktur dari sel sperma ini yang pertama adalah kaput atau kepala ya. Ini bentuknya agak lonjong ya. Kaput atau kepala ini berisi inti dari nukleus ya. Dia berisi inti dari nukleus. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah leher ya. Bagian ini adalah yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah ya, dari sel sperma itu sendiri. Ya. Nah, bagian yang ketiga itu adalah ekor ya. Yang panjangnya ini 10 kali ukuran kepala ya. Jadi panjang dari ekor ini 10 kali ukuran kepala ya, yang bisa bergetar sehingga sel sperma ini bisa berenang dengan cepat ya. Jadi dia mempunyai fungsi untuk membantu sel sperma ini berenang dengan cepat ya. Nah, pada saat seorang pria ya, pada saat seorang pria atau laki-laki mengalami ejakulasi pada saat berhubungan seksual ya, bagi yang sudah menikah ya, maka saat itu akan dikeluarkan 200 sampai 500 juta ya, 500 juta sel sperma sekali ejakulasi. Ini sangat banyak ya. Kemudian jutaan sel sperma tersebut akan bergerak atau berenang ke arah tuba fallopi ya, di mana dia akan mencari sel telur berada ya. Sel-sel sperma tersebut akan berenang dengan gerakan yang cepat karena ada flagel tadi yang ada di ekornya ya. Nah, untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan sel sperma ini untuk bertemu sel telur sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit. Nah, untuk umur atau waktu hidup dari sel sperma ini idealnya bisa bertahan hidup selama 48 sampai 72 jam ya. Jadi sel-sel sperma yang begitu banyak di dalam vagina yang tidak melakukan pembuahan ini akan hilang oleh lendir serviks, sehingga sel-sel sperma yang mati ini akan dikeluarkan bersama lendir serviks nantinya melalui vagina ya. Karena sel-sel sperma ini
hanya satu yang akan melakukan pembuahannya, tidak semua. Jadi akan ada yang mati sehingga akan dikeluarkan melalui vagina juga ya, melalui lendir cervix ya. Kita lanjut. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya bentuk dari jutaan sel sperma tersebut ya. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Nurafia. Ya, baik. Iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui dan bisa melihat adanya sel sperma itu dan jumlahnya? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi begini ya. Untuk mengetahui kondisi dari sel sperma itu sendiri, ini bisa diketahui dengan melakukan pemeriksaannya, atau biasa kita sebut dengan analisis sperma ya. Kita sebut dengan analisis sperma dengan tujuan di sini untuk mengetahui kualitas dan juga kuantitas dari sel sperma tersebut ya. Jadi pemeriksaan sperma ini dilakukan melalui analisis laboratorium ya. Kemudian pemeriksaan tersebut menggunakan alat ya, menggunakan alat seperti mikroskop ya, dan juga dilakukan oleh orang-orang yang ahli ya. Ini akan dilakukan oleh orang-orang yang ahli ya. Kemudian pemeriksaan seperti ini umumnya menganalisis ya beberapa hal. Antara lain seperti yang dikatakan tadi, jumlah sperma, kemudian struktur atau bentuk ya, apakah sesuai dengan kriteria seperti pada gambar yang sudah ditampilkan tadi ya, atau tidak. Kemudian pergerakannya ya, pergerakan sel spermanya apakah cepat atau lambat ya, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Kemudian untuk mengetahui tingkat keasaman ya, atau pH-nya ya, kemudian volume, juga kekentalan semen. Ini akan diperiksa ya, atau dianalisis ya. Jadi pemeriksaan atau analisis sperma ini biasanya dilakukan di rumah sakit ya, atau di klinik-klinik yang mempunyai laboratorium khusus. Ya, kalau di daerah kita ini biasa dilakukan di klinik Prodia ya. Kalau di Makassar atau di Palu itu sudah ada ya. Jadi untuk Nurafia dan semuanya bisa dipaham ya bagaimana cara melihat atau menganalisis sperma tersebut ya. Bisa dipaham ya? Bagus ya. Bagaimana Nurafia, paham ya? Paham, Pak. Ya, baik. Nah, kita lanjut lagi terkait proses konsepsi ya. Jadi ketika sel sperma tadi sudah bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi proses pembuahan atau konsepsi itu sendiri ya. Nah, ketika pembuahan sudah terjadi, maka akan muncul hasil dari konsepsi itu sendiri yang dinamakan dengan zigot ya. Nah, dari hasil pembuahan atau konsepsi tadi akan berjalan ke arah rongga rahim ya. Dia akan berjalan menuju rongga rahim. Ini bisa terjadi karena dua hal ya. Yang pertama karena adanya arus atau getaran dari rambut getar atau silia. Dan yang kedua karena adanya kontraksi ya pada tuba. Ya, itu sehingga dia bisa berjalan ke arah rongga rahim ya. Kemudian kita lanjut. Nah, bisa dilihat ya, ini gambar dari proses konsepsi atau pembuahannya. Ini bisa dilihat gambarnya. Adik-adik bisa lihat ya bahwa di sini ada banyak sekali sel sperma untuk berusaha menembus zona pelusida ya, zona pelindung tadi dari sel telur ya. Ini berjuta sel sperma ini akan berlomba ya, akan berlomba untuk menembus zona pelusida. Untuk apa? Untuk bisa melakukan pembuahan pada inti sel dari sel ovum atau sel telur yang sudah matang tadi ya. Nah, apabila sudah terjadi proses pembuahan atau konsepsi, maka seorang wanita tersebut akan ada suatu hormon. Akan ada satu hormon yang akan diproduksi yang menjadi tanda terjadinya sebuah kehamilan ya. Hormon tersebut biasa kita sebut dengan hormon HCG ya, yaitu human chorionic gonadotropin ya. Itu biasa disebut hormon HCG ya. Nah, hormon HCG ini diproduksi oleh sel-sel pembentuk plasenta ya. Nah, hormon ini berada di dalam darah ya, pada waktu beberapa minggu setelah terjadinya konsepsi, dan bisa dideteksi di dalam darah dan juga pada air seni atau urin ya. Sehingga
untuk mengetahui ketika seorang wanita hamil itu bisa dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan PPTES ya, atau biasa juga atau teman-teman dengar itu disebut dengan pemeriksaan menggunakan tes PEG ya, karena pada alat tersebut itu akan mendeteksi keberadaan hormon HCG yang terdapat pada urin ya. Hormon HCG ini diproduksi oleh sel-sel pembentuk plasenta ya, di mana plasenta adalah salah satu produk dari kehamilan ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya, bisa ya. Kita lanjut pada produk kehamilan yang selanjutnya ya, yaitu plasenta ya. Nah, plasenta ini merupakan salah satu produk dari kehamilan ya, yang berbentuk bundar atau oval ya. Ini berdiameter 15 sampai 20 cm. Kemudian dia memiliki ketebalan 2 sampai 3 cm ya. Kemudian memiliki berat sekitar 500 sampai 600 gram ya. Nah, plasenta ini akan terbentuk secara lengkap ya pada usia kehamilan 16 minggu ya. Dia akan terbentuk secara lengkap itu pada usia kehamilan 16 minggu ya. Kemudian plasenta ini secara normalnya dia akan terdapat pada korpus uteri bagian depan atau belakang agak ke arah fundus uteri ya, sehingga posisi dari plasenta tersebut tidak akan menghalangi jalan lahir untuk persalinan nantinya ya. Bisa dipahami ya. Nah, plasenta ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu bagian janinnya. Ini bagian yang menempel pada janinnya, yang terdiri dari chorion, frondosum, dan villi. Ya, ini itulah bagian yang menempel pada janinnya. Jadi ini terdiri dari chorion, frondosum, dan villi. Ya, kemudian bagian yang kedua yaitu bagian yang maternal, yang terdiri dari desi2 yang berbentuk dari beberapa lobus ya, yang terbentuk dari beberapa lobus dan kotiledon ya. Nah, bagian ini adalah bagian yang menempel pada ibu ya. Jadi ada bagian yang menempel pada janin, ada yang menempel pada ibu ya. Kemudian bagian yang terakhir yaitu tali pusat ya. Nah, tali pusat ini panjangnya rata-rata 50 sampai 55 cm ya. Dan besarnya hanya berdiameter 1 sampai 2,5 cm saja ya. Nah, adik-adik mahasiswa ada yang tahu tidak apa fungsi dari plasenta ini? Yang tahu silakan raise hand. Ada yang tahu? Saya, Pak. Apa bisa dijawab Fitri? Apa fungsi dari plasenta? Fungsi dari plasenta dia selain memasok oksigen dan nutrisi, dia juga berfungsi untuk membuang sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh janin. Nah, baik. Terima kasih ya, itu jawaban yang cukup bagus. Itu adalah salah satu dari fungsi dari plasenta ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi dari plasenta ya. Di sini ada 7 fungsi. Betul kata Fitri tadi adalah sebagai memberi nutrisi ya, atau oksigen. Di sini yang pertama itu adalah nutrisi ya, sebagai alat untuk menyalurkan ya nutrisi atau makanan dari ibu ke janin ya. Karena otomatis nutrisi dari ibu akan disalurkan ke janinnya melalui plasenta ya. Yang kedua adalah fungsi ekskresi ya, sebagai alat untuk menyalurkan hasil-hasil metabolisme tadi yang seperti dikatakan Fitri tadi ya. Dari janin ke ibu ya, ini akan disalurkan hasil-hasil metabolisme janin ke ibunya ya. Nah, yang kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi respirasi ya, di mana plasenta ini mempunyai tugas untuk menyalurkan oksigen dari ibu untuk janinnya, karena janin tidak bisa ya memenuhi kebutuhan oksigen dengan sendirinya ya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai sumber hormon dari kehamilan itu sendiri ya. Nah, fungsi plasenta yang kelima yaitu berfungsi sebagai sawar atau pelindung ya, yang memisahkan agar darah ibu ya, memisahkan darah ibu dan darah janin itu agar tidak tercampur ya. Jadi ada pemisah
ada pemisah darah ibu dengan darah janinnya. Makanya biasa itu ada kasus-kasus, mungkin teman-teman atau adik-adik bisa pernah dengar ya, ibu hamil yang positif HIV, tetapi pada saat melahirkan bayinya, ternyata bayinya negatif HIV. Ya? Kenapa? Karena darah dari ibu tidak tercampur dengan darah si janinnya. Ya, bisa dipahami ya? Kemudian fungsi yang keenam yaitu bertugas untuk menyalurkan antibodi, ya, menyalurkan antibodi dari ibu ke janin, ya, sehingga plasenta ini sangat penting, ya, sangat penting dalam sistem imunologi dari janin itu sendiri, ya. Dan yang ketujuh berfungsi menyalurkan obat, ya, menyalurkan obat dari ibu ke janin, ya, yang dibutuhkan janinnya. Oleh karena itu untuk ibu hamil agar tidak boleh sembarang, ya, agar tidak boleh sembarang mengkonsumsi obat yang tidak direkomendasikan untuk ibu hamil, ya. Jadi untuk para wanita itu nanti ketika sudah berumah tangga, ya, dan sudah hamil diharapkan untuk berhati-hati mengkonsumsi obat-obatan, ya, karena sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janinnya, ya. Ini sangat berpengaruh, ya. Kita lanjut, ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ya, ini gambar dari plasenta, ya. Nah, di sini bisa dilihat, ya, ada permukaan maternal, ya, ada permukaan maternal, juga ada permukaan dari janin itu sendiri, ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat tali pusat, ya. Di sini ada tali pusat. Nah, di sini plasenta ini bisa kita lihat posisinya terletak di bagian atas dari fundus uteri, ya. Bisa dilihat di mana inilah posisi yang normal dari plasenta itu sendiri. Nah, gambar berikutnya ini teman-teman bisa lihat, ya. Ada dua gambar di sini, ya. Di sini kita bisa lihat perbedaan plasenta yang normal dan plasenta yang abnormal, ya? Atau bisa kita sebut dengan plasenta obstruction, ya. Di mana pada kondisi ini plasenta tersebut tidak menempel secara baik atau tidak melekat pada dinding uterus. Bisa dilihat ini gambarnya. Justru di sini ada jarak antara dinding uterus dengan plasenta, ya, bisa dilihat, ya. Dan di situ terlihat ada darah, ya, yang memisahkannya, ya. Plasenta dengan kondisi yang tidak normal seperti ini bisa saja mengakibatkan pendarahan ibu, ya, pendarahan pada ibu. Ini biasa terjadi pada masa kehamilan dan juga mengakibatkan berkurangnya oksigen dan nutrisi pada janinnya. Ada yang resen? Ya, Frisal, Adana, ya, ada yang mau tanyakan? Ya, bagaimana? Ya, mau bertanya Frisal, silakan. Apa yang menyebabkan ketidaknormalan pada plasenta ini, Pak? Terima kasih, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik juga. Jadi sampai saat ini, Frisal, untuk penyebab utama dari obstruction plasenta ini atau ketidaknormalan pada plasenta ini belum diketahui dengan jelas, ya. Namun ini bukanlah kondisi yang diturunkan, ya, atau faktor keturunan, tetapi ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa trauma pada masa kehamilan dapat menyebabkan obstruction plasenta. Misalnya trauma langsung pada daerah perut ibu, ya, mungkin karena jatuh atau kecelakaan saat berkendara, ya, atau juga kecelakaan lain yang bisa mengakibatkan benturan pada perut ibu, ya. Oleh karena itu bagi wanita-wanita hamil disarankan untuk rutin dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, ya. Untuk apa? Untuk mendeteksi terjadinya obstruction plasenta ini atau ketidaknormalan pada plasenta tersebut agar bisa mendapatkan penanganan dengan segera, ya. Saya kira itu, ya. Semoga adik-adik bisa dipahami, ya. Faisal bisa diterima, ya, bisa dipahami, ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Bapak rasa cukup, ya, sampai di sini. Jadi saya harapkan adik-adik terus membaca materi-materi yang sudah dilalui. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Nanti tugas akan disampaikan di grup, ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat siang.
Siang, Terima Pak. kasih, Pak. Siang, Pak. Pak. Siang, Pak.